Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Novel Abdillah dari kelas Teknologi Informasi 1C dengan NIM 203307073. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman laporan praktikum desain dan analisis sistem. Yang pertama yaitu tentang problem statement. Di sini saya menggunakan sistem informasi penjualan komputer, dan sistem ini menggunakan via online dan offline. Di sini dengan via offline, pembeli bisa menghubungi melalui Instagram maupun WhatsApp. Dan di sini ada dua sistem, yaitu offline dan online, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan offline adalah barang yang dipilih bisa dibawa langsung pulang, dan kekurangannya harus menunggu toko buka, dan ketika toko libur harus kembali esok harinya. Dan kelebihan online yaitu tidak capek pergi ke toko dan bisa melalui website dan bisa mendapatkan gratis ongkir, serta kekurangannya yaitu menunggu waktu pengiriman yang cukup memakan waktu. Dan di sini kita beralih ke ASI lama versus ASI baru. Di sini ASI lama yaitu pelanggan datang ke toko menanyakan produk, lalu pelayan toko membantu mencarikan barang, lalu akan pergi ke kasir, dan di sini data barang, data pelanggan, data transaksi diproses ke kasir, lalu diolah serta membuat laporan penjualan, data pelanggan, dan faktur penjualan, serta dikirimkan ke pemilik toko. Lalu diketahui dan ditandatangani, kemudian laporan itu diberikan kepada kasir dan faktur penjualannya diberikan kepada pelanggan. Dan di sini ASI baru yang offline, perbedaannya hanya di database penjualannya. Dan di sini ASI baru online, pelanggan mengunjungi medsos toko, lalu memilih produk, lalu mencari produk yang dibeli, kemudian menghubungi penjual, dan penjual memberi format, lalu mengisi data, dan data itu akan diberikan kepada penjual lagi. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, serta penjual memberikan metode pembayarannya. Setelah diproses, akan diantar ke via ekspedisi, lalu ditunggu beberapa hari dan diterima oleh pelanggan. Dan kita masuk pada diagram. Di sini kita membuat diagram HIPO, yaitu input. Input ini terdiri dari data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Lalu diproses dan mengeluarkan output laporan penjualan, daftar nama pelanggan, dan faktur penjualan. Dan kita pada diagram konteksnya yaitu pelanggan mendapatkan data barang, data pelanggan, data transaksi, lalu diproses di sistem informasinya, dan data barang itu lalu diproses ke kasir, dan laporan penjualannya, data nama pelanggan, faktur penjualan diproses ke pemilik toko. Kemudian pada diagram DFT level 0, kita pada kasir memuat data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan diproses di proses input 1.0 dan diproses satu persatu, menghasilkan data transaksi penjualan, data pelanggan, dan data barang. Diolah lagi pada proses pengolahan data 2.0, kita beralih ke data transaksi. Data transaksi diproses menjadi proses output 3.0, dan laporan penjualan berperiode diberikan kepada pemilik toko, dan faktur penjualannya diberikan ke pelanggan,
serta laporan penjualan, daftar pelanggan, faktur diproses ke kasir lagi. Dan di sini diagram DFD level 1 dan diagram level 1 proses input barang, yaitu kasir menerima data barang, diproses data barang lalu menjadi barang itu diberikan kepada pelanggan. Dan DFD level 1 pada data pelanggan, kasir menerima data pelanggan lalu diproses data pelanggan menjadi member. Dan di sini DFD level 1 data transaksi, kasir memproses data transaksi lalu menjadikan transaksi penjualan. Dan di sini diagram DFD level 2 sama seperti DFD level 1, hanya di sini diringkas menjadi semua data-data menjadi transaksi penjualan. Dan pada DFD level 3 di sini kita bagi menjadi satu persatu dari laporan penjualan ke kasir, daftar pelanggan ke kasir, faktur penjualan ke kasir, kemudian laporan penjualan ke pemilik toko dan daftar pelanggan ke toko, dan faktur penjualan diberikan kepada pelanggan. Dan kita beralih ke desain dan tabel. Di sini saya membuat desain tampilan output penjualan barang per periode dan menghasilkan laporan penjualan per periode berisikan nomor, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, satuan harga satuan, jumlah, serta jumlah harga, dan diketahui oleh pemilik toko dan kasir. Dan di sini desain tampilan output daftar pelanggan berisikan kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Serta di sini pada tampilan output faktur penjualan berisikan kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Kemudian pada relasi antar tabel kita memiliki barang, yaitu kode barang, nama barang, harga satuan, dan satuan. Barang memiliki transaksi penjualan, yaitu kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, jumlah harga, nama barang, jumlah jual. Kemudian diproses lagi, pelanggan memiliki relasi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Dan di sini saya memproses desain tabel. Desain tabelnya merupakan proses lebih lanjut dari desain tadi, dan di sini kita merapikannya menjadi ada varchar supaya bisa diinput nama-namanya, serta kita memiliki desain yang lebih efektif. Kemudian dari desain tabel ini dibuat desain input barang. Di sini saya telah membuat dari proses tadi lebih efektif lagi. Kita dapat memasukkan kode barang yang dicari, nama barang juga, dan di sini untuk website online. Pada data pelanggan juga di sini sama. Dan pada transaksi penjualan lebih rinci juga, ada kode barang, tanggal, kode barang, serta banyak lagi sampai jumlah harga serta informasi data transaksi penjualannya. Di sini desain proses, yaitu desain proses perhitungan jumlah harga. Jumlah harga sama dengan jumlah satuan kali jumlah jual. Dan di sini desain proses perhitungan total harga, yaitu total harga sama dengan total harga plus jumlah harga. Dan di sini tabel analisis biaya berisikan biaya pengadaan, persiapan operasi, proyek, dan operasi dan perawatan. Pada tahun kenal memiliki biaya yang cukup besar, serta tahun 1 sampai 4 hanya perawatannya saja. Dan di sini tabel analisis manfaat dan ROI.
pada tabel manfaat yaitu memiliki keuntungan berwujud dan tidak berwujud, serta di sini dijumlahkan dan menghasilkan ROI-nya, total manfaat dijumlah dan total biaya dikali 100%, jadinya total manfaat dikurangi total biaya kali 100% dibagi total biaya menghasilkan 30%,8. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.